masalah sekarang sesudah abad ke-20. Ini apa masih harus kita ini mempersempit makna konstitusi hanya sebagai hukum tertinggi. Terbukti ini tidak mencukupi lagi. Nah, itu sebabnya mulai akhir abad 19, ya, awal abad 20, di mana-mana muncul kesadaran mengenai pentingnya etika. Yang etika itu harus dituliskan dalam bentuk code of ethics, code of conduct. Nah, itu berkembang. Nah, mulainya organisasi profesi namanya American Medical Association. Nah, itulah yang pertama kali membuat kode etik kedokteran. Dilanjutkan oleh Institute for ya Public Accountants. Nah, itu di Amerika juga. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga ini yang menjadi pelopor itu American Bar Association. Nah, sesudah tiga ini semua niru di dunia bisnis, di dunia profesi, dan bahkan di lembaga-lembaga negara. Maka sekarang, terutama sesudah ada rekomendasi dari PBB tahun 96, pada bulan Desember, ada anjuran PBB agar semua negara anggota PBB membangun ethics infrastructure for public offices. Infrastruktur etika untuk jabatan-jabatan publik. Nah, jabatan publik itu lebih dari sekedar jabatan negara, termasuk organisasi profesi, advokat, notaris, itu jabatan publik semua. Bahkan itu juga yang melandasi filosofi sehingga notaris sejak zaman Hindia Belanda dulu sudah disebut sebagai ambtenar, padahal dia kan swasta. Swasta itu notaris itu cari duit sendiri, bangkrut sendiri, ngangkat orang sendiri. Tapi dia disebut ambtenar. Ambtenar itu apa? Pejabat publik bahasa Inggrisnya. Gitu loh. Begitu juga akuntan. Akuntan itu kalau dia PNS itu disebut ya pegawai negeri jabatan fungsional. Puncaknya di BPK, itu pemeriksa, auditor. Tapi kalau dia swasta, disebutnya akuntan publik. Nah, pakai istilah publik. Akuntan ngurusi urusan dokumen-dokumen privat, dokumen bisnis, tapi oleh undang-undang disebut publik. Nah, jadi jabatan publik itu lebih luas dari jabatan negara. Sekarang di mana-mana di seluruh dunia, ini praktek infrastruktur ethics for public office ini berkembang di mana-mana. Nah, cuma itu yang saya sering bahas di dalam buku ini sudah saya terangkan juga. Sampai sekarang, semua lembaga penegak kode etik di seluruh dunia, termasuk di Amerika, tidak ada, belum ada yang mengkonstruksikan ya penegakan kode etik sebagai peradilan. Kalau peradilan dia harus mengikuti prinsip-prinsip modern tentang peradilan. Misalnya harus terbuka, harus transparan, harus audi et alteram partem dan sebagainya. Jadi pengalaman sistem hukum dalam sejarah itu panjang sekali. Nah, bisa diterapkan juga dalam sistem etika. Inilah yang saya namakan tahap perkembangan terakhir, tahap peradilan etika. Nah, gitu. Yang semula peradilan itu hanya di bidang hukum, ya kan? Nah, ada kalau di kita Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau di Jerman ada 5, di Australia ada Austria 3, ada Mahkamah Agung, ada Hoogerag, ada Mahkamah Administrasi, ya, Verwaltungsgericht, kemudian ada Verfassungsgericht, Mahkamah Konstitusi. Nah, ada 3 puncaknya. Jadi masing-masing negara punya sistem dan pengalaman sendiri, tetapi ya untuk penegakan etika semua tertutup, tak ada yang terbuka. Alasannya karena etika itu masalah privat, tidak boleh diumbar-umbar keluar terbuka. Misalnya kasus kemarin ketua KPU, sidangnya kan tertutup dia. Jadi, tapi prinsipnya persidangan itu harus terbuka, kecuali untuk hal-hal yang harus ditutup. Sama aja kayak pengadilan agama. Prinsipnya itu harus terbuka. Tapi kalau ada urusan perceraian, biasanya pembuktiannya tertutup. Itu boleh. Tapi prinsip keterbukaan itu harus menjadi prinsip
ya, yang bersifat umum. Inilah yang saya namakan era peradilan etika. Maka tahap perkembangan etika ini saya gambarkan di buku ini ya. Ya, tolong dibaca ya. Nah, ada 5 tahap. Pertama, etika itu sebagai bagian dari ajaran agama. Itu saya namakan theological ethics. 5 tahapan ini karangan saya sendiri, nggak ada di buku-buku yang lain. Cuma supaya keren pakai bahasa Inggris. Theological ethics. Nah, itu yang pertama. Di mana etika, akhlak itu bagian dari ajaran agama. Maka khotbah Jumat 15 abad terakhir ini selalu menyebut akhlak itu. Tapi lihat itu kelakuan orang-orang Islam di seluruh dunia sesudah disurvei, namanya Islamic City Index, indeks perilaku Islami, kota-kota Islami. Ternyata yang memenangkan indeks itu negara Skandinavia dan negara seperti New Zealand. Lebih Islami perilakunya dibanding dengan negara-negara yang mayoritas Muslim, termasuk Jakarta. Artinya akhlak itu hanya retorika. Kalau khotbah tidak membekas dalam perilaku. Nah, maka tahap kedua perkembangan etik itu ialah ontological ethics. Etika yang dijadikan objek kajian filsafat, kajian ilmu pengetahuan, ontologi. Ontologi ya, etika ontologis ini berkembang di Eropa ya, cepat sekali sehingga melahirkan dalam cabang filsafat namanya ethics. Nah, philosophy of science melahirkan ethics. Ethics pakai huruf S. Ialah ilmu tentang ajaran moral. Tapi ilmu ini, jadi ontologis. Ya, itu tahap kedua dari perkembangan etika. Perkembangan ketiga dari sistem etika itu tatkala muncul kebutuhan. Etika ini harus ditulis. Seperti pengalaman sistem hukum dalam perjalanan sejarah. Dulu hukum tidak tertulis juga. Kayak hukum adat, nggak ditulis. Itu di tradisi common law di Inggris. Hukum itu nggak ditulis. Baru belakangan hari ditulis. Apalagi mereka kan berdasarkan putusan pengadilan. Nggak ada kebutuhan untuk menuliskan apa namanya, yang penting diputus oleh pengadilan, dan setelah diputus pengadilan jadi hukum. Maka istilah dipakai itu judge-made law, hukum buatan hakim. Nah, itu sistem common law. Nah, dalam tradisi statutory law di Eropa kontinental, nah berkembang kebutuhan menuliskan norma-norma hukum itu yang disepakati. Jadi dalam bentuk kanon-kanon, dalam bentuk konun-konun kalau dalam hukum Islam, dalam bentuk ya akta-akta, gitu, statutory law. Jadi hukum itu dirumuskan menjadi statuta tertulis. Nah, inilah yang saya namakan era ketiga, positivisasi hukum. Hukum itu mengalami positivisasi. Sama dengan etika di era ketiga ini. Positivisasi etika. Etika positifis ethics. Etika yang dituliskan menjadi code of law, code of ethics, dan code of conduct. Maka akhir abad 19 sudah mulai nih. Itu kan berkembang. Nah, terakhir disadari bahwa code of ethics ini hanya proforma. Kayak kita punya fakta integritas. Pejabat apalagi di KPK sebelum dilantik dia mengumumkan dulu fakta integritas. Ya, begitu juga sumpah jabatan, ya kan? Tapi sesudah sumpah jabatan lupa lagi dia apa itu yang dia sumpahkan itu. Nah, jadi ini proforma ya. Jadi sesudah dituliskan dalam bentuk code of ethics, ini bagaimana caranya supaya jangan proforma. Maka dirumuskanlah kebijakan harus ditegakkan secara efektif. Nah, inilah yang dianjurkan oleh PBB tahun 96 itu. Supaya dibentuk setiap negara membangun infrastruktur ethics for public offices. Nah, yang dimaksud infrastruktur itu satu, kode etiknya atau code of conduct. Yang kedua, lembaga penegaknya.
Macam-macam namanya. Ada Dewan Etik, ada kalau di Senat Amerika namanya Ethics Commission. Tapi semua itu muncul kebutuhan di seluruh dunia akhirnya menerima itu. Sehingga semua negara yang semula itu tidak ada, lalu mengadakan, termasuk membuat undang-undang khusus mengenai etika ini. Padahal sebelumnya dianggap etika itu nggak boleh diurus-urus oleh negara. Ini urusan privat. Tapi muncul kesadaran sehingga etika itu diatur dengan undang-undang. Hampir semua negara sekarang sudah punya itu undang-undang tentang etika jabatan publik. Audio Jungle.